Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini dan pada kesempatan ini, saya kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri Dian Syafitra dengan NIM A1D1240055 dan rekan saya yang bernama Raihan Febriansyah dengan NIM A1D1240037 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai penyusunan instrumen asesmen pembelajaran. Mata pelajaran yang kami pilih yaitu IPAS, untuk fasenya itu fase B dengan fokus materi pada siklus hidup dan metamorfosis pada hewan. Tugas ini disusun secara sistematis untuk menunjukkan bagaimana asesmen dapat diintegrasikan secara efektif dalam proses pembelajaran mulai dari awal pembelajaran hingga akhir, guna memastikan setiap murid mencapai kompetensi yang diharapkan dengan cara yang menarik dan komprehensif. Dan yang kedua yaitu penetapan satu tujuan pembelajaran atau biasa yang kita bilang yaitu TP. Sebagai dasar dari penyusunan asesmen ini, langkah pertama yang kami lakukan yaitu adalah menetapkan satu tujuan pembelajaran yang spesifik berdasarkan capaian pembelajaran IPAS mengenai analisis siklus hidup makhluk hidup. Kami menetapkan satu TP yaitu peserta didik mampu membandingkan siklus hidup dua jenis hewan yang berbeda, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Pemilihan TP ini bertujuan agar murid tidak hanya sekedar mengenal nama-nama fase hidup hewan, tetapi memiliki kemampuan kognitif tinggi untuk menganalisis perbedaan struktur dan perubahan bentuk pada masing-masing kelompok hewan. Dan selanjutnya itu instrumen asesmen diagnostik awal. Nah, memasuki tahap pertama pembelajaran, kami merancang instrumen asesmen diagnostik. Instrumen ini kami beri nama tebak gambar hewan yang disajikan secara interaktif. Di situ kami akan menampilkan gambar-gambar hewan dalam berbagai fase seperti ulat, berudu, dan kecoak muda. Murid diminta menebak akan menjadi apakah hewan tersebut di saat dewasa. Mulai asesmen awal ini, kami dapat memetakan kesiapan belajar murid-murid di kelas. Nah, kami juga bisa melihat siapa murid yang sudah memiliki pengetahuan prasyarat tentang perubahan bentuk hewan sehingga kami dapat menyesuaikan tingkat bantuan atau scaffolding yang akan kami berikan selama proses belajar mengajar nanti. Selanjutnya, konsep Assessment for Learning atau AFL. Nah, di sini kami menerapkan konsep Assessment for Learning atau AFL yang sangat krusial selama proses pembelajaran berlangsung. Saat murid bekerja dalam kelompok untuk menyusun puzzle siklus hidup katak dan belalang, kami menggunakan lembar checklist observasi diskusi. Di sini peran kami bukan hanya menilai, tetapi memberikan intervensi edukatif. Jika kami melihat sebuah kelompok kebingungan meletakkan fase pupa ataupun nimfa, kami akan memberikan pertanyaan pematik sebagai umpan balik instan. AFL ini membantu kami untuk memastikan bahwa tidak ada murid yang tertinggal dalam pemahaman konsep di tengah jalan, sekaligus mendorong mereka untuk berpikir kritis melalui kolaborasi kelompok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raihan Febriansyah. Baik, terima kasih Saudara Lensa.
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari penjelasan Liansa tadi. Yang selanjutnya itu ada instrumen asesmen formatif. Nah, sebagai bagian dari rangkaian asesmen formatif, kami juga menyertakan instrumen penilaian produk melalui pembuatan papan metamorfosis. Murid diminta membuat alur siklus hidup hewan menggunakan media kreatif. Instrumen ini menilai dan dua hal. Yang pertama itu ketepatan utama fase metamorfosis, dan kedua itu kemampuan murid menjelaskan secara singkat apa yang terjadi pada setiap fase tersebut. Nah, aktivitas ini memberikan gambaran yang nyata kepada kami mengenai kemajuan keterampilan motorik dan pemahaman konsep murid secara berkelanjutan sebelum mereka menghadapi evaluasi di tahap akhir pembelajaran. Nah, pada selanjutnya di situ akan saya menjelaskan instrumen asesmen sumatif. Nah, setelah seluruh rangkaian proses belajar selesai, tahap akhir adalah pelaksanaan asesmen sumatif atau assessment of learning. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengukur sejauh mana murid telah mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan di awal. Nah, kami menyiapkan instrumen berupa rubrik perbandingan yang komprehensif. Murid diminta itu menuliskan atau mempresentasikan perbedaan mendasar antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dan metamorfosis tidak sempurna pada kecoa. Nah, kriteria penilaian dalam rubrik ini mencakup akurasi istilah sains yang digunakan, kelengkapan fase yang disebutkan, serta kemampuan logika murid dalam menarik kesimpulan mengenai perbedaan kedua siklus tersebut. Nah, data dari instrumen ini akan kami menjadi bukti otentik capaian konferensi mereka. Nah, lalu selanjutnya itu ya adalah detail rubrik penilaian. Nah, agar penilaian yang kami lakukan ini bersifat objektif dan transparan, nah maka kami menyusunlah rubrik penilaian ini secara detail seperti yang tampak pada layar ini. Nah, rubrik ini mencakup aspek kognitif, yaitu ketepatan murid dalam mengidentifikasi fase metamorfosis serta aspek keterampilan komunikasi. Dengan adanya rubrik ini, kami sebagai guru dapat memberikan skor yang adil dan memberikan umpan balik yang spesifik lah kepada setiap murid mengenai bagaimana yang salah, mana yang baik, mana yang perlu ditingkatkan. Hal ini juga memudahkan kami dalam mendokumentasikan perkembangan belajar mereka secara otentik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga rancangan instrumen ini dapat memberikan kontribusi positif bagi kualitas pembelajaran di sekolah kita. Nah, saya Rahim Febrian Sulta dan rekan saya Liansa Fitra. Saya dan rekan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.